Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang ada studio, yang di lantai 2, ya semangat ya, pastikan tetap memakai masker ya. Kita memuji Tuhan juga tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Ya, sambil menunggu rekan-rekan kita, saudara-saudari kita, keluarga kita untuk bergabung bersama-sama dengan kita beribadah pada pagi hari ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen kehadiran. Linknya sudah tersedia, jadi silahkan sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Silahkan saya berikan waktu sekitar 1-2 menit untuk mengisi absen kehadiran. Silahkan diisi. Jangan lupa diisi nama anaknya, istrinya, adik-adik PA-nya, keluarga-keluarganya, mungkin satu rumah atau saudara-saudari satu kosnya. Jangan lupa saling mengingatkan untuk mengisi absen. Ya, sambil menunggu, bisa juga Bapak Ibu, saudara-saudari semua bisa menghubungi rekan-rekannya, rekan-rekan di Komsel mungkin, saudara-saudarinya untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kita beribadah pada pagi hari ini. Ya, yang sudah mengisi mungkin bisa saling sapa di room chat. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Bisa saling sapa. Salam sehat bagi kita semua, boleh. Sambil ditunggu ya respon dari kita semua. Yang belum atur posisi yang terbaik, silahkan atur posisinya yang terbaik. Nah, mungkin saudara-saudarinya ada di luar kota juga bisa saling mengingatkan untuk sama-sama kita bergabung di luar kota Samarinda. Oke, sudah cukup ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua untuk atur posisi kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya Allah kita tidak terbatas, Dia hadir dimanapun kita berada saat ini. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Katakan kemurahan Tuhan. Kemurahan
lebih dari hidup kami Tuhan. Betapa kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Siapapun kami saat ini, apapun keadaan kami saat ini, kemurahan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, rancangan-Mu, pekerjaan-Mu, perbuatan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang hidup dan bergerak di tengah-tengah kami bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak memuji Engkau. Tidak ada satupun alasan bagi kami untuk kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, memuji Engkau dengan segenap hati kami, melakukan firman-Mu dengan segenap kekuatan jiwa dan hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan puji-pujian dan penyembahan. Kami dipenuhi dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan hati Tuhan. Dan Engkau hadir di setiap tempat demi tempat. Roh-Mu bekerja di setiap tempat demi tempat, dimanapun kami berada. Allah kami tidak terbatas. Kasih Allah tidak terbatas. Firman Allah tidak terbatas dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau terima apa yang menjadi janji Tuhan dan kerinduan Tuhan atas kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Dan kami siap mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami mau mengalami persekutuan yang lebih lagi dengan Engkau. Kami semua mau mengalami Kristus di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ya, sudah siap kita memuji Tuhan? Amin. Masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah, yang ada di kos-kosan, semua kita bangkit berdiri. Dan jangan lupa mengaktifkan kameranya. Kita mau puji Tuhan bersama-sama bahwa Allah itu sumber kuat bagi setiap kita. Amin. Ya, Yesus menjadi bagian setiap kita. Amin Tuhan. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
menjadi sumber kuat kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain di dalam Dia. Hanya kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Berserah hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku,
suaramu, puji Tuhan. Bermazmurlah engkau kepada Tuhan. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Berkata-katalah engkau kepada Tuhan. Mari kita bangun roh kita kepada Tuhan. Berbahasa barulah engkau kepada Tuhan. Saat ini dimanapun kita berada saat ini. Kami menyembah engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami menyembah engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami memuji engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami menyembah engkau. Kami mau mengenal engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami menyembah engkau Tuhan. Kami mau mengenal engkau Tuhan. Kami mau dekat. Kami mau lebih dekat. Lebih dekat dengan pribadimu. Kami mau lebih. Kami mau lebih. Kami mau lebih lagi. Tuhan, siapapun kami saat ini, kami mau menyembah-Mu. Tiara nafas sukina masih. Tiara nafas. Kurena sukina rada basri. Tiara kuinase. Tiara kurina sukina masih. Tiara kiade kanu eseka. Aurena masih. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Oh Lord, I worship you, Jesus. Mari kita sembah Dia. Tuharana sukirana base. Kita berbicara tentang Engkau dengan Dia. Sembah Dia, puji Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Tuharana base kirana aba. Tuharana sukirana sikariarana base. Pujian menyembah Tuhan.
Engkau Bapa. Kami mengenal Engkau dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur kepada Engkau untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami lewat Yesus Tuhan kami. Dengan Engkau mengutus Dia 2000 tahun yang lalu untuk mau mati bagi kami dalam sengsara maut di kayu salib, untuk membebaskan kami daripada hukuman dosa, untuk membebaskan kami daripada maut, untuk memberikan kami keselamatan yang kekal. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa akan apa yang sudah Engkau perbuat dalam Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dari apa yang sebelumnya kami kenal tentang Engkau. Kami ingin mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin selalu bersuka cita karena Engkau Tuhan. Berbicaralah bagi kami saat ini. Roh-Mu Tuhan yang menaungi kami. Bawa kami untuk mengalami Tuhan urapan-Mu yang dapat porsi Tuhan. Yang mengurapi kami dengan luar biasa Bapa. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Semuanya dalam keadaan sehat. Ya, saya percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat. Bagi yang mungkin mengalami sakit, Tuhan pasti sembuhkan saudara. Percaya bahwa firman-Nya berkuasa untuk memberikan iman bagi kita. Firman-Nya berkuasa untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Mari kita buka Alkitab kita lagi seperti minggu yang lalu. Kita membuka tentang akan apa yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menyambut kedatangan Dia. Di dalam Maliaki pasal 4. Maliaki pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa sebelum kedatangan Yesus, Ia mengingatkan kita untuk kita ingat kepada Taurat yang telah diperintahkan kepada Musa. Kita harus mengingat kembali akan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, akan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, untuk kita hidup sesuai dengan ketetapan dan hukum itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sesudah itu Tuhan berkata lagi, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kemudian Tuhan katakan bahwa dia akan mengutus juga Nabi Elia. Yang pertama dia mengingatkan kepada kita supaya kita ingat kepada Taurat, kepada hukum-hukum Tuhan, kepada ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah disampaikannya lewat Musa. Yang kedua, dia mau mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dia ingin mengutus Nabi Elia kepada kita. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Elia diutus menjelang datangnya hari Tuhan dalam rangka supaya ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Dan Alkitab sudah kita baca minggu lalu bahwa dalam Lukas pasal 2, pasal 1 dan pasal 2 itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis sebagai orang yang diutus sebagai yang membawa roh Nabi Elia itu. Dia membawa spirit Nabi Elia. Dia menyampaikan suatu pesan-pesan sebagaimana Elia dahulu menyampaikan pesan-pesan kepada orang Israel supaya diperingati, supaya mereka menyembah kepada Tuhan Elohim itu, kepada Allah yang maha tinggi itu, supaya mereka menyembah kepada Allah yang dimana orang Israel diajar untuk sujud menyembah kepadanya. Elia memperingatkan bangsa Israel menjelang datangnya hari Tuhan itu. Elia diutus supaya dia karena Tuhan ingin melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah umatnya. Allah ingin melawat umatnya. Allah ingin mempersiapkan umatnya menjadi umat yang kuat. Allah ingin mempersiapkan umatnya untuk menjadi umat yang sehat, umat yang bersatu, umat yang mengerti apa yang Tuhan inginkan supaya mereka lakukan di bumi ini. Bukan umat yang kebingungan tentang apa yang harus dia lakukan di bumi ini, tetapi umat yang mengerti apa yang harus dia lakukan di bumi ini. Inilah yang ingin dipersiapkan Allah bagi orang Israel. Allah ingin supaya orang Israel siap menyambut kedatangan Yesus. Dan itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Karena Yesus ingin membuat mujizat-mujizatnya di tengah-tengah hidup orang Israel. Karena Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasanya yang luar biasa itu di tengah-tengah umat Israel. Dan itu yang dilakukan Yesus kepada bangsa Israel. Hanya bangsa Israel gagal untuk bisa menyelesaikan seluruh kehendak Allah itu dalam hidup mereka. Orang Israel gagal di dalam melaksanakan kehendak Allah dalam hidup mereka. Mereka tetap tidak percaya. Hanya sedikit yang percaya. Lebih banyak yang tidak percaya, kemudian menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan untuk akhirnya mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Dia memang mau mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Supaya dosa-dosa kita ditebus. Supaya dia menyelamatkan kita dari segala kuasa dosa yang membelenggu hidup kita. Dan dia telah bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit dari kematian. Mengalahkan maut, mengalahkan setan yang berkuasa atas maut, mengalahkan setan yang berkuasa atas manusia, yang menaklukkan setan untuk tidak berkuasa lagi atas maut, atas neraka, dan atas setiap manusia yang ada di atas bumi. Yesus sudah mengambil kuasanya, kuasa atas neraka itu. Yesus sudah mengambil dari atas manusia kuasa dari setan. Yesus sudah menaklukkan setan. Yesus sudah menelanjangi setan. Yesus sudah mempermalukan setan. Yesus sudah menjadikan setan itu tertawaan umum. Yesus sudah menjadikan setan itu sebagai bahan tertawaan. Itulah yang dilakukan Yesus kepada untuk semua manusia. Dan itu dilakukannya lewat bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak mempercayai dia. Sedikit bangsa Israel mempercayai dia. Hanya sedikit. Dan banyak bangsa Israel lebih menolak dia. Dan apa yang ditolak oleh bangsa Israel itu menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain menyambut berita Injil, menyambut berita tentang kematian Yesus di kayu salib untuk kita. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah menyambut berita Injil itu, dan mereka mempercayai Yesus. Mereka mempercayai Yesus dan mereka akhirnya
menjadi anak-anak Allah. Mereka mempercayai Yesus, mereka akhirnya menerima Yesus dalam hati mereka. Dan mereka menjadi anak Allah. Dan setiap orang yang menjadi anak Allah, Allah memberikan kepadanya kuasa. Allah memberikan kepadanya kuasa sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang yang sanggup mengalahkan maut. Sebagaimana orang yang bisa menguasai setan, menaklukkan setan, mengalahkan setan. Itu yang diberikan Tuhan kepada manusia yang mempercayai Dia. Dan inilah yang Tuhan mau persiapkan bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus mau datang. Tapi Yesus mau datang bukan untuk menebus dosa manusia lagi. Tapi Yesus mau datang untuk memberi upahnya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yesus mau datang untuk menghukum orang-orang berdosa. Yesus mau datang untuk menghakimi orang-orang yang harus mengalami hukuman dan memberikan upah kepada orang-orang yang mentaati Dia, yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia. Itulah yang Yesus mau lakukan. Mengapa Dia mau datang kembali? Kemudian Dia mau mempersiapkan suatu kerajaan bagi kita. Suatu kerajaan di mana kerajaannya itu tidak akan pernah binasa. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kerajaannya adalah kekal untuk selama-lamanya. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Itulah yang Yesus mau lakukan bagi kita di akhir zaman. Oleh karena itu Dia mau mempersiapkan suatu umat. Umat yang siap menjalankan pemerintahannya. Umat yang bisa mengerti akan seluruh apa yang ada di hatinya, yang menjadi kehendaknya. Dia ingin berkuasa di atas bumi ini. Di atas bumi yang baru dan langit yang baru. Yesus ingin memerintah. Dan Dia ingin menjalankan pemerintahnya lewat umatnya. Siapa umatnya itu? Mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Dan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itulah yang diinginkan Allah terjadi. Dan Allah sedang mempersiapkan kita di akhir zaman ini. Allah sedang mempersiapkan kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita. Supaya Ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini berbicara saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa sebelum Yesus datang. Dia sudah mengutus Dia mengutus Yohanes Pembaptis. Untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Supaya dia bisa menyatakan kuasanya, kemuliaannya atas banyak orang Israel. Dan itu yang mau Dia lakukan Yesus pada akhir zaman ini. Hal yang sama Yesus mau lakukan di akhir zaman ini. Bahwa Dia mau mengutus Nabi Elia yang sama. Yang sama seperti Yohanes Pembaptis itu. Tetapi apa yang bedanya? Bedanya adalah kalau Yohanes Pembaptis sedang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Yohanes Pembaptis membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Yaitu ini maksudnya adalah bahwa hati orang-orang Israel pada zaman itu yang sudah memberontak kepada Allah, yang sudah menjauh dari Allah, yang tidak mengenal Allah, dibuatnya berbalik kepada anak-anaknya. Dibuatnya hati bapak-bapak orang Israel itu kembali kepada hati anak-anaknya, kepada hati menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi bertobat dan percaya kepada Yesus. Menerima Yesus dalam hidupnya sehingga mereka menjadi anak-anak Allah. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes. Dan itu berlaku terus sampai saat ini. Bahwa berita tentang Injil itu disampaikan ke seluruh dunia. Supaya setiap orang yang mengenal Injil, mendengar Injil, akhirnya bertobat dari dosa-dosanya. Dan berbalik kepada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikatakan sebagai membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tetapi di akhir zaman ini, di zaman akhir, di mana Yesus akan datang untuk menghakimi manusia. Di mana Yesus mau datang untuk akhirnya mendirikan kerajaannya yang kekal itu selama-lamanya. Di mana Dia mau mengangkat gerejanya, mentahbiskan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Yang akan dipersandingkan bersama-sama dengan Dia di atas tahta. Untuk berkuasa memerintah atas segala sesuatu yang sudah diciptakan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika Dia sudah bangkit dari kematian di danau Genesaret, Dia bilang bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah.
Karena itu pergilah kamu. Yesus katakan, karena itu pergilah. Kuasa itu sudah diberikan kepadaku, segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu kepadamu juga aku beri kuasa untuk menjadikan semua bangsa muridku. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan itu diberikannya juga kepada gerejanya. Bahwa kuasa itu diberikan kepada gerejanya yang sama. Untuk gerejanya pergi memberitakan Injil Yesus Kristus. Supaya gereja memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Supaya Yesus dimuliakan di dalam hidup gereja. Supaya Yesus ditinggikan dalam kehidupan gereja. Supaya gereja menyatakan kuasa Yesus. Supaya gereja mempermuliakan nama Yesus. Dan itu yang ingin dilakukan Yesus bagi kita saat ini. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan gerejanya untuk menjadi gereja yang tidak bercacat celah. Untuk gereja yang mengerti apa yang ada di hatinya. Sehingga gereja bangkit dan memberitakan Injil Yesus Kristus dan menyatakan kuasanya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itulah yang Yesus mau lakukan bagi gerejanya. Dia tidak mau melihat kita siapa kita, latar belakang kita, enggak. Dia melihat kita sebagaimana dia sudah merancangkan sesuatu yang baik sebelum dunia dijadikan atas kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus yang telah bangkit itu juga dia memberikan tempat bersama-sama dengan kita juga di sorga bersama dengan Yesus. Bahwa Bapa di sorga memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga bersama kita. Kita punya tempat di sorga. Supaya pada masa yang akan datang. Supaya pada masa yang akan datang. Ia mencurahkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah bagi kita. Dia mencurahkan segala kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu kepada kita. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti Yesus lakukan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dia ingin menyatakan mujizat-mujizatnya. Dia ingin menyatakan kuasanya di tengah dunia yang sedang hancur lebur dengan dosa. Dia ingin memulihkan dunia ini. Dia ingin menyatakan kuasanya yang dahsyat itu. Dan dia tidak mau memilih orang-orang oleh karena pendidikannya. Dia mau memilih semua orang dari latar belakang apapun juga pendidikannya. Dia tidak mau memilih hanya orang yang sarjana. Dia mau memakai setiap orang. Setiap orang dia mau pakai. Dia tidak mau memilih dari status sosialnya. Apakah dia anak orang kaya atau dia keturunan orang kaya? Dia tidak ingin memilih orang karena status sosialnya. Oleh karena itu setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah percaya kepada Injil Tuhan Yesus, kita menerima Yesus dalam hati kita, kita diberinya rohnya ada dalam hati kita. Sehingga kita menjadi anak Allah. Kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Kita yang percaya dalam nama Yesus, kita diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Inilah yang diberikan Yesus bagi kita. Dia sudah mati di kayu salib bagi kita. Dia sudah menderita sengsara dan dia mengangkut segala dosa kita dalam tubuhnya. Dan dia harus menghukumkan dosa itu dalam tubuhnya di kayu salib. Dia disiksa sebelumnya. Dia mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Dengan cambuk yang berduri. Ada berapa cambuk yang berduri kena ke tubuhnya? Sangat banyak. Sangat banyak. Yesus mau menanggung itu semua karena dia tahu bahwa itulah jalan satu-satunya untuk dia bisa menebus dosa manusia. Dia memang diutus untuk itu. Yesus memang diutus untuk mati di kayu salib. Oleh karena itu dia menolak tawaran Petrus untuk membela dia. Dia menolak tawaran Petrus untuk membela dia. Bahkan Petrus sempat mengeluarkan pedangnya di Getsemani. Tapi Yesus menegur
Petrus untuk memasukkan lagi pedangnya itu. Karena Yesus tahu hanya jalan satu-satunya untuk bisa menebus manusia, yaitu dengan diam sebagai orang yang suci, manusia suci yang tanpa dosa. Dia bisa menjadi penebus bagi setiap manusia. Supaya kepada Yesus diberikan dosa-dosa manusia ditumpukan atas dia. Sehingga Yesus bisa memikul segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Yesus mau mati bagi kita. Ketika dia mati, dia sudah menyelesaikan semuanya. Sebelum mati, Yesus sudah berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Bapa meninggalkan Yesus di kayu salib? Mengapa Bapa meninggalkan Yesus di kayu salib? Karena dosa saya, dosa kita semua sudah ditimpakan atas Yesus. Sudah ditimpakan atas Yesus. Dosa dari Adam sampai dosa sampai saat ini, sampai Yesus nanti datang kembali, ditimpakan atas Yesus. Sehingga Yesus sebagai orang yang benar, dia menjadi orang yang berdosa karena dosa kita, karena ditimpakan ke atasnya dosa kita. Sehingga Yesus memikul segala dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita akhirnya beroleh keselamatan. Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib bagi kita. Dan setelah dia memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, kemana dia pergi? Dia turun ke dalam maut. Dia turun ke dalam alam maut. Dia masuk ke dalam neraka yang harusnya kita tempati. Dia masuk turun ke dalam alam maut, neraka itu. Yang dimana kita yang harus menempati neraka itu. Dia datang ke sana. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, supaya dia turun ke dalam maut, supaya dia juga turut merasakan apa yang harusnya kita rasakan. Yesus merasakan itu. Yesus masuk ke sana pada hari yang ketiga. Setelah dia menanggung segala hukuman atas kita, yang seharusnya kita yang menanggungnya sendiri di dalam neraka. Tapi Yesus mau menanggungnya itu. Yesus sudah menyelesaikannya di dalam neraka. Yesus kemudian, Roh Allah masuk kembali kepada dia. Roh Allah kembali masuk ke dalam diri Yesus. Menyatu kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus harus bangkit. Itulah sebabnya Yesus akhirnya harus bangkit. Rohnya bangkit. Masuk ke dalam tubuhnya yang sudah ada di kuburan. Sehingga tubuhnya bangkit. Tubuhnya yang sudah membusuk bangkit menjadi baru. Menjadi tubuh kebangkitan. Inilah kemenangan yang luar biasa dari Yesus. Kemenangan yang mutlak dari Yesus. Inilah kemenangan yang luar biasa. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa jika biji gandum yang satu ini tidak jatuh ke tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saya. Tetapi jikalau ia jatuh dan mati, ia akan menghasilkan buah. Yesus mati di kayu salib karena dosa kita. Dia memikul segala dosa kita di atas tubuh dan tubuhnya dari kayu salib, supaya dia membawa segala dosa kita ke dalam neraka. Dan ketika dia selesai, pada hari yang ketiga, Roh Allah masuk dalam dirinya, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit, dia mengalahkan setan juga di sana. Setan yang berkuasa neraka dihancurkannya. Setan itu kepalanya sudah nggak ada, udah diinjak oleh Yesus. Yang ada adalah saat ini setan itu hanya tubuh dan ekornya yang menipu kita. Yang selalu menipu kita dengan tipu muslihatnya seakan-akan dia seperti yang berkuasa. Tidak, dia tidak berkuasa lagi. Dia tidak berkuasa lagi atas manusia. Dia tidak berkuasa lagi atas neraka. Dia tidak berkuasa atas itu. Dia tidak berkuasa lagi menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah. Dia tidak berkuasa untuk menghalangi kita untuk bersekutu dengan Allah.
Yesus yang berkuasa. Yesus sudah mengalahkan setan, sudah menginjak kepalanya. Yesus sudah mengalahkannya. Dia tidak berkuasa lagi atas neraka dan tidak lagi berkuasa atas manusia. Oleh karena itulah kepada kita diberikan kuasa yang sama. Kuasa di mana Yesus yang sudah bangkit itu, dia menjadi buah yang menghasilkan banyak buah yang ada di hati setiap kita yang percaya kepada Dia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Yesus akan masuk ke dalam hatinya. Dan Yesus akan memberikan kuasa. Kuasa yang Dia miliki kepada hati setiap orang itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, Yesus akhirnya memberikan dia kuasa Roh Kudus, kuasa yang double porsi. Itu yang Tuhan Yesus mau lakukan. Mari kita buka dalam 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Elia mengingatkan kepada Elisa, apa yang kau mau minta? Aku memberikan hadiah, warisanku kepadamu. Aku ingin memberikan warisanku kepadamu. Apa yang sudah diberikan Allah kepadaku, aku ingin berikan. Dan Elisa mengerti apa yang ada di hati Elia. Elisa menangkap bahwa inilah arti daripada dia menerima 2 bagian roh Elia. Dia mendapatkan 2 bagian roh Elia. Si Elisa sedang berpikir bahwa aku ingin dipakai oleh Allah. Aku ingin diurapi oleh Allah. Aku ingin diurapi oleh Allah dengan double porsi. Aku ingin 2 kali lebih hebat daripada Elia. Dan itulah yang terjadi pada Elisa. Dia memang menjadi 2 kali lebih hebat daripada Elia. Itu yang terjadi pada Elisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau roh Elia ada turun atas setiap orang percaya, maka orang percaya akan memiliki kuasa yang double porsi. Kuasa yang double porsi seperti di Kisah Para Rasul. Ketika roh Allah dicurahkan di situ, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan di akhir zaman ini, ada sudah banyak ribuan orang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam berbagai macam KKR, dalam berbagai macam acara, ada banyak orang bertobat. Dan Tuhan ingin memakai setiap orang. Dia tidak hanya memakai orang-orang tertentu saja, tetapi setiap orang yang mau dipakainya, dia akan pakai. Apakah engkau di daerah terpencil, di desa jauh dari kota? Engkau juga mau dipakai oleh Tuhan. Dia tidak ingin dibatasi oleh karena kesarjanaanmu. Dia tidak ingin dibatasi oleh karena status sosialmu. Dia tidak ingin dibatasi oleh karena engkau tokoh masyarakat atau tidak. Allah hanya dibatasi oleh diri kita sendiri. Allah ingin melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah kita, di dalam kita, dari dalam kita. Rohnya sudah diutus ke atas dari dalam hati kita. Tetapi bukan hanya rohnya ada di hati kita, tapi rohnya ingin memenuhi kita.
Itulah Roh Kudus. Rohnya ingin memenuhi kita, sehingga kita bukan hanya memiliki materai Roh Kudus dalam diri kita, tetapi Roh Kudus itu memenuhi kita. Ini yang ingin dilakukan Yesus bagi umatnya di akhir zaman. Ini yang ingin dilakukan Yesus supaya umatnya menjadi kudus dan tak bercacat celah. Tidak ada lagi kerut di dalam gereja. Tidak lagi ada ketimpangan dalam gereja. Gereja menjadi bangkit. Gereja bergerak. Gereja bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan ini yang Tuhan mau atas setiap kita. Mari kita semua umat Tuhan saat ini buka mata rohanimu. Terbukalah mata rohanimu saat ini dalam nama Yesus. Untuk engkau melihat bahwa engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau sedang dipersiapkan Tuhan dengan luar biasa. Siapapun engkau, apakah engkau masih muda sekali? Masih anak-anak? Daud katakan bahwa dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah letakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan para musuh dan penendam. Tuhan sudah memberikan kepada mulut bayi-bayi Roh Kudus untuk dari mulut mereka Tuhan akan bangkitkan mereka, membungkamkan para musuh dan penendam. Tuhan mau pakai setiap orang. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang katakan aku sudah terlalu tua. Tuhan ingin memberikan mimpi, penglihatan kepada orang-orang tua. Mereka akan dapat mimpi dari Tuhan. Dan mereka akan melihat itu akan digenapi dalam hidup mereka. Ini adalah waktu yang sudah sangat singkat. Yesus segera akan datang. Jangan engkau takut dengan COVID-19. Tetapi jangan engkau tidak melakukan protokol kesehatan. Engkau harus takut akan Tuhan. Engkau harus hidup dalam protokol kesehatan dan engkau bisa mampu untuk hidup dalam protokol kesehatan. Karena kepada kita diberikan kuasa sebagai anak-anak yang taat kepada Allah. Dan Allah yang memberi perintah kepada pemerintahan kita Indonesia untuk membuat yang namanya prokes, untuk yang membuat yang namanya PPKM ya. Dan kita diberikan kuasa untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada pemerintah, untuk taat kepada pemimpin kita. Kita diberi kuasa dan kita juga diberi kuasa untuk bisa menyatakan apa yang ada di hatinya. Ketika Tuhan Yesus katakan nanti itu dia sakit COVID, kau doakan, kita doakan dan itu akan sembuh. Itu akan terjadi atas kita. Kita harus percaya ini. Ini adalah kebangkitan gereja. Ini adalah saatnya untuk gereja bangkit. Bukan hanya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, tapi hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Hati anak-anak kita sebagai anak-anak Allah, kita berbalik kepada hati bapak-bapak kita. Hati yang penuh kuasa menjalankan amanat agung pada di hari Pentakosta itu. Pada 2000 tahun yang lalu. Di mana murid-murid Yesus bertindak dengan otoritas yang luar biasa. Mereka mengerti bahwa mereka punya otoritas. Mereka punya kuasa. Dan mereka bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepada mereka. Dan mereka membuat banyak mujizat. Dan ini yang mau dilakukan Tuhan lewat hidup kita. Dia ingin membuat banyak mujizat lewat hidup kita. Siapkah engkau untuk mujizat ini? Siapkah engkau mau menerima seperti Elisa, menerima 2 double porsi spirit Elia? Apa yang terjadi di perjanjian baru akan terjadi lagi di akhir zaman ini. Bahkan porsinya 2 kali lipat. Porsinya 2 kali lipat. 2 kali lipat akan terjadi. Orang-orang diurapi Allah sedemikian rupa. Anak-anak akan dipakai Allah dengan luar biasa. Orang-orang tua akan dapat mimpi dan penglihatan. Anak-anak muda, teruna-teruna akan membuat mujizat-mujizat. Siapkah engkau untuk menerima karunia Allah ini? Roh Allah ini yang akan dicurahkan atas kamu, kita semua. Ini adalah akhir zaman itu. Inilah saatnya kita akan menerima itu. Kalau engkau menyatakan siap, engkau mau bertobat, engkau mau menerima anugerah Allah itu bagi hidupmu, engkau akan diselamatkan
Dan engkau akan menerima roh Allah dalam hatimu. Kalau engkau mau menerima roh Allah dalam hatimu untuk menguasai hidupmu, engkau akan menerima kuasa. Engkau akan menjadi saksi Tuhan. Engkau akan menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya di rumahmu, tetapi juga di tetanggamu. Bukan hanya untuk tetanggamu, tapi juga untuk kotamu. Dan bukan hanya untuk kotamu, tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Dia ingin menjadikan engkau sebagai alat dia, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Siapkah engkau untuk itu? Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Mari kita saat ini, kita yang sudah menyadari siapa diri kita saat ini dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, kita adalah anak-anak yang sudah menerima kuasa dari Yesus, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk membangkitkan orang mati, kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk membebaskan orang-orang dari belenggu dosa, kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kepada kita telah diberikan kuasa itu, karena kepada Yesus sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan hal yang sama di Yesus juga mau berikan kepada kita kuasa itu. Tuhan Yesus mau memberikan kuasa yang luar biasa dalam hidupmu. Dia tidak mau memperhitungkan siapa engkau. Dia tidak memperhitungkan apakah engkau orang yang bukan sarjana atau tidak. Dia tidak peduli itu. Dia ingin hatimu, saudara. Dia ingin hatimu yang dipersembahkan bagi dia. Dia tidak memperhitungkan apakah engkau seorang yang mempunyai status sosial yang bagus atau tidak. Dia mau pakai setiap kita, saudara. Dia ingin pakai setiap kita. Dia tidak peduli siapapun kita. Karena darah Yesus sudah menebus segala dosa kita. Yesus sudah menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak turut lagi binasa. Supaya kita yang sudah percaya pada Yesus, kita menerima rohnya. Dan bukan hanya itu saja, dia menjanjikan supaya kita menerima rohnya yang double porsi, rohnya yang luar biasa itu. Oh haleluya Yesus. Ini ya ingat anakmu, mimpi dan penglihatan nyata kan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Surya nyatakan kedatangan harimu, kan ada pembangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang berseru kepada besar.
Haleluya Lord. Oh Jesus. Oh la 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 kasih kaya namasi. Haleluya. Oh Jesus. Jesus, kepadamu kami berseru Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkaulah penebus dosa kami. Engkaulah yang mengurapi kami dalam porsi ya Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang menjamah kami saat ini Tuhan. Engkau yang memulihkan kami saat ini ya Tuhan. Setiap mereka yang letih lesu, Engkau berikan Tuhan semangat yang baru. Setiap mereka yang sedang lelah, Engkau bangkitkan mereka Tuhan untuk menjadi kuat di dalam Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami kuat dan sehat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. Oh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang merindukan engkau mengalami roh Elia ini. Engkau yang rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini. Engkau sudah mengerti mengapa Allah mau mencurahkan rohnya di tengah-tengahmu. Karena dia sedang mempersiapkan umat yang akan memerintah kerajaan kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Dia sedang mempersiapkan umat sebelum suatu Yesus datang. Dia ingin mempersiapkan umatnya, umat yang bisa berkuasa 1000 tahun lamanya di atas bumi ini, kemudian akan memerintah bersama-sama dengan Yesus untuk dalam kekekalan selama-lamanya. Dia sedang mempersiapkan umatnya untuk itu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau, jangan engkau merasa kecil hati. Siapa engkau? Jangan engkau merasa kecil hati kalau engkau bukan orang yang punya banyak uang. Jangan engkau merasa minder untuk itu. Jangan engkau merasa rendah diri karena engkau bukan anak orang kaya. Jangan engkau merasa tidak ada apa-apanya ketika engkau bukan sarjana. Engkau adalah orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Allah ingin mencurahkan rohnya atasmu. Dia ingin membangkitkan kita. Dia ingin mengurapi kita dengan luar biasa. Haleluya Yesus. Engkau yang saat ini menyadari bahwa Allah ingin memakai engkau di akhir zaman ini. Engkau ingin dipakai oleh Allah. Tuhan menginginkan engkau untuk melihat seperti Elisa melihat Elia ketika dia dibangkitkan, ketika Elia mau diangkat ke sorga. Seperti murid-murid Yesus ketika melihat Yesus naik ke sorga. Tuhan ingin engkau mengalami ini. Engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan lewat hidupmu. Allah ingin menyatakan kebesarannya, kedahsyatannya. Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Roh yang mengurapi itu, roh yang dapat porsi itu ada dalam dirimu. Dia ingin memakai engkau dengan luar biasa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat tangan kami Tuhan yang diangkat kepada Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami merindukan kedatangan Engkau segera Tuhan. Kami ingin dipakai oleh Engkau Tuhan. Kami ingin dipakai dengan luar biasa oleh Engkau Tuhan. Kami ingin dipakai luar biasa oleh Engkau Tuhan. Engkau mencurahkan roh-Mu yang dapat porsi Tuhan. Roh-Mu yang 2 kali lipat daripada apa yang Kau lakukan Tuhan. Ketika di hari pertama Roh Kudus dicurahkan di antara murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau ingin Tuhan melakukan lagi Tuhan di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini Tuhan Engkau ingin mencurahkan roh-Mu Tuhan. Siapkan kami Bapa. Siapkan kami Bapa untuk menerima karunia roh-Mu. Siapkan kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menerima roh-Mu Tuhan 2 kali lipat. Biarlah Engkau mengurapi kami 2 kali lipat Tuhan. Dari apa yang sudah kami lihat dari
kisah para rasul. Bagaimana engkau menyatakan mujizat-mujizatmu yang luar biasa di kisah para rasul. Engkau juga akan menyatakan mujizat-mujizatmu yang luar biasa di akhir zaman kami ini Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan kami Tuhan, menyambut kedatangan-Mu Tuhan, menjadi gereja yang tidak bercacat kurut, gereja yang tidak ada celah sedikit pun Tuhan, gereja yang bangkit Tuhan, gereja yang diurapi dengan luar biasa. Kami rindu Bapa, kami mengalami ini dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Bapa. Engkau melihat siapa kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk itu Bapa. Kau tidak melihat siapa kami, Kau hanya melihat hati kami yang kami mau serahkan padamu. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Urapi kami Tuhan, siapkan kami menjadi saksi-Mu Tuhan, orang-orang yang Kau urapi Tuhan, untuk menyatakan mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang semraut ini Tuhan, supaya kami Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, supaya Engkau dibesarkan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, Kau ditinggikan dan Engkau datang, siap kembali datang menyambut kami Tuhan. Engkau datang Tuhan ke dunia ini Tuhan, untuk memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Engkau. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang terus berbicara kepada kami lebih daripada apa yang sudah kami dengar. Roh-Mu Tuhan yang berkata-kata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman-Mu. Ya, maaf tadi ada kendala sedikit, tapi kita percaya Allah kita tidak terbatas ya. Walaupun mungkin tadi ada putus-putus ya, atau mungkin ada kendala, jadi saya percaya Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada saat ini, dan kita semakin yakin dan percaya dan dengan bangga kita adalah orang yang diurapi untuk melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Kita mau memberikan persembahan. Sambil dipersiapkan persembahannya, saya mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi absen kehadiran, silahkan mengisi. Link sudah dibagikan di room chat atau di grup. Bisa silakan diklik dan mengisi nama. Dan sambil dipersiapkan persembahannya, persembahan juga bisa diberikan melalui scan barcode yang tersedia. Dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari ingin memberikan persembahan untuk misi dan pembangunan gereja, juga ada rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu semua. Jadi mari kita berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau sudah
Percayakan kepada kami Tuhan selama hari-hari kami. Engkau yang sudah memelihara kami, menjagai kami, menyertai kami sampai saat ini. Dan Engkau yang terus menguatkan kami, membuat kami tetap kuat untuk terus melayani Engkau. Dan kami mengambil bagian dalam roh-Mu. Terima kasih untuk roh-Mu yang bekerja dalam kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau kerjakan dalam kami. Kami bersyukur saat ini, kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah lakukan di tengah-tengah kami. Kami bisa beribadah kepadamu. Kami menjadi orang-orang yang bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita daripadamu. Terima kasih kalau kami bisa mempersembahkan penyembahan kami kepada Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya itu Bapa. Biarlah roh-Mu terus yang berbicara kepada kami. Biarlah roh-Mu terus yang bekerja atas kami. Urapi kami terus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bisa mempersembahkan sebagian dari harta kami kepada Engkau. Kami percaya bahwa harta kami ada semuanya berasal daripadamu. Engkau yang memberikan kepada kami apa yang kami miliki. Tidak ada satupun daripada kami yang kami miliki yang berasal dari diri kami. Semuanya berasal daripada Engkau Bapa. Engkau yang memberikan itu kepada kami. Kami bisa mempersembahkannya Tuhan sebagai persembahan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menguduskan apa yang kami persembahkan. Biarlah Engkau memakainya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Untuk Engkau ditinggikan, dimasyhurkan di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Di Samarinda, bahkan di Indonesia, bahkan dunia ini. Kau siapkanlah itu Bapa. Biarlah Engkau kerajaan-Mu ditinggikan lewat persembahan yang kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Kau semua bangkit berdiri. Kau yang di rumah, di kos-kos, Engkau bangkit berdiri. Angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang sudah disiapkan untuk menerima berkat daripada Bapa. Engkau adalah orang-orang yang layak menerima berkat itu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Di dalam Yesus Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Dan Engkau adalah orang yang menjadi berkat. Oleh karena itu, apa yang sudah Engkau dengar dari firman Allah, Engkau diberikan kuasa untuk bisa mentaatinya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera bersama dengan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera. Berkat Bapa itu akan menyertai engkau senantiasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan melampaui segala keadaanmu, yang akan melingkupi engkau dan membuat engkau kuat dan mampu mengatasi segala pencobaan yang terjadi dalam hidupmu. Dan penghiburan pertolongan Roh Kudus akan menjadi sahabatmu yang luar biasa, yang akan menopang engkau dan akan membantu engkau untuk bisa melakukan apa yang ada di hati Bapa. Untuk apa yang di hati Bapa, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang menjadi pelaksana kehendak Bapa di atas bumi ini. Sampai engkau akhirnya mengalami kemuliaan Kristus dalam hidupmu, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.